Informasi lainnya, Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merespons putusan MK soal pendidikan dasar gratis. Khofifah bilang putusan MK harus dipatuhi semua pihak. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau pemerintah daerah, kabupaten, kota mematuhi putusan MK. Khofifah bilang pendidikan dasar di jenjang SD hingga SMP termasuk swasta gratis harus diupayakan. SD dan SMP, ya semuanya harus itu, semuanya harus itu. Kalau MK itu kan keputusannya bersifat mengikat, jadi semua harus mengikuti. Ya, minta. Di Jakarta, pemerintah Provinsi DKI menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis. Gubernur Pramono Anung berencana menggratiskan sekolah swasta secara keseluruhan, khususnya bagi peserta didik yang kurang mampu. Pendidikan dasar gratis akan diuji coba di 40 sekolah. Sekolah didik tentunya ini adalah hal yang kami sambut dengan baik dari Pemprov DKI Jakarta karena memang sudah menjadi rencana dari Gubernur Pramono Anung serta jajaran di Pemprov untuk ke depan menggratiskan sekolah swasta secara keseluruhan yang khususnya peserta didik yang ada di sekolah-sekolah tersebut adalah peserta didik yang memang kurang beruntung atau kurang mampu. Terkait dengan ini, untuk di tahun pertama, tahun ini dan mungkin tahun depan, kami akan mengupayakan untuk bisa uji coba di 40 sekolah yang sampai hari ini masih dalam kajian sekolah-sekolah mana yang akan diutamakan. Saudara Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq mengatakan akan menunggu arahan Presiden Prabowo terkait putusan MK soal pemerintah wajib menggratiskan pendidikan dasar SD hingga SMP. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah masih melakukan kajian sambil menunggu arahan dari Presiden. Mendikbud bilang putusan MK tidak hanya berkaitan dengan pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah daerah. Ini juga akan terkait dengan pemerintah daerah karena urusan pendidikan bukan kewenangan absolut pemerintah pusat, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah karena bersifat konkuren. Ya, kami sedang dalam proses pengkajian di internal, tentu juga kita akan menunggu apa arahan Bapak Presiden mengenai hal ini. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Dalam putusan itu, Ketua MK Soehartoyo menyebut pemerintah pusat dan daerah harus membebaskan biaya pendidikan dasar tingkat SD, SMP, dan madrasah atau sederajat baik sekolah negeri maupun swasta. Keputusan tersebut keluar pada Selasa lalu. 2 menyatakan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Saudara, merespons putusan MK soal pendidikan dasar harus gratis baik di sekolah negeri maupun swasta, DPR RI akan segera merevisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Namun Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mengingatkan menggratiskan biaya pendidikan dasar, pemerintah harus tetap memperhatikan postur anggaran pendidikan. Namun kita juga perlu menyoroti pentingnya kesiapan anggaran dan tata kelola pendidikan nasional melalui pemerintah, maka perlu postur APBN dan APBD yang harus mampu menanggung pembiayaan operasional pendidikan SD, SMP, baik negeri maupun swasta. Dengan adanya putusan MK ini, maka
salah satu yang akan kami masukkan di dalam revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sekolah swasta pun baik SD, SMP harus memberikan pendidikan gratis bagi masyarakat Indonesia. Berita lain, Kerajaan Arab Saudi, saudara, resmi tidak mengeluarkan visa resmi Haji Furoda pada musim haji tahun ini. Imbasnya ribuan haji asal Indonesia yang sudah mengeluarkan dana lebih batal berangkat. Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia atau Aspirasi, saudara, menawarkan solusi kepada pemerintah Indonesia untuk mengelola Haji Furoda secara mandiri. Mereka rela mengeluarkan biaya lebih mahal agar tetap dapat pergi haji secara langsung dan resmi melalui kuota Haji Furoda. Meski kuota Haji Furoda merupakan kebijakan Kerajaan Arab Saudi, Aspirasi berharap ada titik temu terkait regulasi yang bisa menjembatani calon haji tetap bisa berangkat melalui visa Furoda. Dengan yakin dan teguh berharap untuk bisa berangkat menanti datangnya visa Furoda, visa mujamalah, visa undangan supaya bisa berangkat dengan jalur resmi. Mereka ini mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya. Terkadang fasilitasnya belum tentu lebih baik dari haji khusus. Suatu hal yang sangat disayangkan, di sisi lain ada orang-orang yang siap membayar lebih gitu ya untuk memperoleh peluang untuk berangkat. Di sisi lain ada kuota-kuota yang tidak terserap secara optimal, ada kuota yang seharusnya bisa diperoleh tapi tidak diajukan atau diambil ya.